Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya perkenalkan nama saya Aisyah Atageni dengan NIM 143. Di sini saya akan menjelaskan latar belakang dari topik yang kita ambil, yaitu Perang Saudara Suriah dari 2011 sampai sekarang. Konflik Suriah ini bermula pada tahun 2011 yang merupakan salah satu krisis terpanjang dan paling kompleks di abad ke-21 dengan dampaknya yang meluas tidak hanya bagi kawasan Timur Tengah tetapi juga bagi dunia internasional. Perang ini awalnya yaitu dari demonstrasi damai yang menuntut reformasi politik dan penghapusan korupsi di bawah pemerintahan Presiden Bashar al-Assad. Demonstrasi ini merupakan gelombang dari revolusi fenomena Arab Spring, yaitu sebuah gerakan pro-demokrasi yang melanda banyak negara di Timur Tengah dan Afrika Utara pada awal 2011. Tapi Presiden Bashar al-Assad merespon demonstrasi tersebut dengan mengerahkan aparat keamanan untuk memadamkan demonstran yang akhirnya menyebabkan eskalasi ketegangan dan berubah menjadi konflik bersenjata yang melibatkan berbagai kelompok oposisi, organisasi ekstremis, dan aktor internasional. Sejak Maret 2011, konflik ini telah menelan korban yang tidak sedikit. Ribuan pengungsi dan ribuan anak menjadi yatim akibat kehilangan orang tua mereka. Ribuan rumah, infrastruktur, dan sarana publik hancur. Paper ini berupaya memahami akar persoalan yang menjadi penyebab konflik Suriah, siapa aktor kunci yang terlibat dalam konflik, dan dampak konflik itu bagi Suriah dan dunia internasional. Sebelum pecahnya konflik, Suriah merupakan negara otoriter yang diperintah oleh Partai Ba'ath sejak 1963, dengan Bashar al-Assad mewarisi kekuasaan dari ayahnya yaitu Hafez al-Assad pada tahun 2000. Pemerintah Assad ini dikenal sangat represif dengan kontrol ketat terhadap media, pembatasan kebebasan sipil, dan dominasi elit minoritas Alawi dalam struktur kekuasaan. Ketidakpuasan masyarakat terhadap rezim ini itu diperparah dengan adanya ketimpangan ekonomi, pengangguran, dan juga kekeringan berkepanjangan yang mempengaruhi sektor pertanian. Konflik yang awalnya terjadi di dalam negeri dengan cepat berubah menjadi konflik antara berbagai kepentingan global dan regional. Negara-negara barat dan regional seperti Amerika Serikat dan Turki mendukung kelompok oposisi dan Kurdi, sedangkan Rusia, Iran, dan Korea Utara mendukung Assad. Selain itu, kelompok ekstremis seperti ISIS dan Hayat Tahrir al-Syam memanfaatkan kekosongan kekuasaan untuk memperluas kekuasaan mereka. Perang yang berlangsung selama lebih dari 1 dekade ini telah menyebabkan lebih dari 500.000 korban jiwa, menghancurkan infrastruktur negara, dan membuat jutaan warga Suriah menjadi pengungsi baik di dalam maupun di luar negeri. Dampaknya tidak hanya dirasakan oleh rakyat Suriah, tetapi juga menimbulkan ketegangan geopolitik, krisis pengungsi di Eropa, dan juga menyulitkan upaya diplomatik untuk mencapai solusi damai yang inklusif. Oleh karena itu, sangat penting untuk kita memahami akar konflik Suriah ini untuk melihat bagaimana dinamika politik, domestik, dan internasional dapat memicu serta memperpanjang konflik ini. Perkenalkan, nama saya Vina Putri Prila dengan akhiran NIM 191. Selanjutnya akan menjelaskan tentang konflik di Suriah. Akar masalah penyebab lahirnya konflik di Suriah bukanlah persoalan perbedaan mazhab keagamaan antara Bashar al-Assad yang bermazhab Syiah Alawiyah versus para oposisi yang bermazhab Sunni. Penyebab konflik juga bukan karena pemerintah Suriah tidak demokratis seperti yang terjadi di Tunisia, Mesir, dan Libya. Akar masalah yang menjadi penyebab konflik di Suriah adalah kepentingan politik dan ekonomi negara-negara pendukung oposisi yang menuntut pergantian rezim dan negara-negara yang mendukung Presiden al-Assad. Tuntutan pergantian rezim dan pengunduran diri Presiden al-Assad merupakan pintu masuk lahirnya konflik dan perang di Suriah. Ada 3 aktor utama yang terlibat dalam konflik di Suriah. Yang pertama adalah Presiden Bashar al-Assad dan para pendukungnya. Yang kedua ada oposisi Suriah dan jihadis. Dampaknya bagi Suriah sendiri adalah jatuhnya korban jiwa dan pengungsi sejak meletusnya konflik pada Maret 2011 sampai dengan April 2013. Jumlah korban meninggal sebanyak 150.000 jiwa, sementara warga yang mengungsi sebanyak 2,4 juta orang. 3/4 di antara pengungsi itu adalah anak-anak dan perempuan. Sekitar 4 juta warga Suriah yang kehilangan tempat tinggal dan tetap bertahan di Suriah sampai sekarang.
Bagi dunia internasional, konflik Suriah berdampak dalam penanganan pengungsi. Jika bukan konflik agama dan juga bukan konflik saudara, lalu apa penyebab lahirnya konflik di Suriah? Siapa saja pihak yang terlibat dan memainkan peran kunci dalam konflik tersebut? Dan apa dampaknya bagi rakyat Suriah dan dunia internasional? Selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya. Baik teman-teman, di sini saya akan menjelaskan tentang deskripsi masalah dari Perang Saudara Suriah tahun 2011. Perang Saudara Suriah merupakan konflik multidimensional yang berlangsung sejak tahun 2011 hingga kini belum terselesaikan. Nah, konflik ini tuh bermula dari aksi protes rakyat yang terinspirasi oleh musim semi Arab atau biasa disebut Arab Spring. Nah, dengan tuntutan reformasi politik dan juga pengunduran diri Presiden Bashar al-Assad. Nah, protes awal itu terjadi di kota Daraa yang berujung pada eskalasi kekerasan akibat respon represif dari aparat keamanan, termasuk penggunaan alat pengawasan massal dan juga kekuatan militer. Dalam perkembangannya, konflik Suriah ini tuh tidak hanya melibatkan rezim dan juga kelompok oposisi saja seperti FSA, tetapi ini tuh juga mendorong kemunculan organisasi teroris seperti ISIS dan juga Front al-Nusra. Nah, fragmentasi di antara kelompok-kelompok ini tuh memperumit dinamika konflik karena masing-masing itu memiliki ideologi, tujuan, dan juga aliansi yang berbeda. Nah, selain itu, karakteristik etnis dan juga sektarian Suriah yang kompleks, terutama ketegangan antara komunitas Sunni dan juga Alawi, serta gerakan otonom Kurdi semakin memperburuk situasi. Nah, konflik ini tuh juga menjadi medan persaingan geopolitik antara kekuatan regional dan juga kekuatan global, yang mana rezim Assad tuh didukung oleh Rusia dan juga Iran, sementara oposisi mendapat sokongan dari Amerika Serikat, Turki, dan juga negara-negara Timur Tengah, yang mana intervensi eksternal tersebut tuh berakibat memperpanjang durasi konflik, lalu menghambat proses perdamaian yang mana tuh telah diupayakan oleh komunitas internasional. Nah, dampak perang sangat destruktif baik secara fisik maupun sosial. Nah, kota-kota seperti Aleppo dan juga Homs itu hancur, jutaan warganya mengungsi, dan juga anak-anak menjadi korban utama dari trauma psikologis dan juga hilangnya akses terhadap pendidikan dan layanan kesehatan. Nah, konflik ini tuh juga menyebabkan stagnansi ekonomi, hiperinflasi, dan juga kemerosotan sektor vital seperti minyak dan juga pertanian. Nah, meskipun pada Desember tahun 2024 rezim Assad resmi berakhir melalui kudeta militer oleh kelompok Hayat Tahrir al-Sham, pembentukan pemerintah baru itu belum mampu meredam ketegangan yang terjadi. Kekerasan sektarian khususnya di wilayah Latakia dan juga konflik sporadis antara kelompok-kelompok bersenjata masih terus terjadi. Proses rekonsiliasi nasional menghadapi tantangan besar, terutama akibat warisan konflik yang kompleks dan juga dalam. Nah, dengan demikian, Perang Saudara Suriah itu mencerminkan krisis multidimensi yang tidak hanya berdampak pada tatanan domestik saja, tetapi juga pada stabilitas regional dan juga global. Nah, upaya penyelesaian konflik ini membutuhkan komitmen politik yang kuat baik dari aktor domestik maupun internasional untuk mencapai perdamaian yang inklusif dan juga berkelanjutan. Sekian. Nah, lalu akar masalahnya itu ada 3 ya. Yang pertama, konflik Suriah itu dipicu oleh sistem politik yang sangat tertutup dan represif. Jadi sejak tahun 1963, Partai Ba'ath Suriah itu memang telah menguasai negara lewat kekuatan militer, sehingga rakyatnya itu tak punya kebebasan memilih atau menyampaikan pendapat secara terbuka. Jadi kritik terhadap pemerintah itu sering mendapatkan tekanan keras tanpa proses hukum yang adil. Nah, hal itu menyebabkan ketakutan dan hilangnya rasa aman serta kepercayaan masyarakat itu terhadap negara. Nah, kekuasaan itu makin kuat di bawah Hafez dan Bashar al-Assad yang memusatkan kekuasaan itu di tangan kelompok minoritas Alawi. Jadi kelompok mayoritas seperti Sunni itu pun merasa terpinggirkan karena tak mendapatkan tempat yang layak dalam pemerintahan dan militer. Jadi ketika proses damai muncul tahun 2011, itu sebenarnya akumulasi frustasi terhadap ketidakadilan sistem yang kemudian dibalas dengan kekerasan sehingga berubah menjadi konflik bersenjata. Nah, yang kedua itu ada ketimpangan ekonomi. Selain politik, ketimpangan ekonomi itu juga memperparah konflik. Jadi pemerintahnya itu mengendalikan sumber daya utama seperti minyak dan gas, tapi keuntungan itu hanya dinikmati oleh segelintir elit yang memang dekat dengan penguasa rezim, terutama kelompok Alawi. Sementara banyak rakyatnya itu hidup dalam kemiskinan dan sulit mendapatkan pekerjaan yang layak.
seperti harga kebutuhan pokok naik terus, tapi pendapatan tak bertambah, yang membuat banyak pemuda itu merasa masa depan mereka itu menjadi suram. Maka pemerintah itu juga gagal menyediakan infrastruktur dan layanan publik yang memadai, sehingga ketidakadilan ekonomi itu memperkuat rasa terpinggirkan di masyarakat. Yang ketiga itu ada ketegangan sosial. Nah, ketidakadilan politik dan ekonomi itu pun memicu ketegangan sosial yang mendalam, di mana pemerintah Bashar al-Assad dan kelompok Alawi itu dianggap diskriminatif oleh mayoritas Sunni, karena Alawi itu menguasai posisi penting militer dan pemerintahan, sementara Sunni itu merasa terasing dan tidak mendapatkan akses yang sama. Perbedaan tersebut itu justru menimbulkan jarak besar antara kelompok yang memicu konflik berbasis perbedaan agama dan etnis. Jadi ketegangan tersebut itu meningkat hingga protes damai 2011 yang berubah menjadi pemberontakan bersenjata. Selanjutnya adalah solusi konflik perang saudara Suriah dalam perspektif Islam. Yang pertama adalah membangun dialog antar kelompok Islam, seperti meningkatkan dialog dengan kelompok-kelompok Muslim seperti Muslim Brotherhood, gerakan Syiah yang didukung oleh Iran dan juga Hezbollah, serta kelompok Salafi jihadis yang menekankan poin-poin penting seperti menghentikan persaingan kepentingan kelompok dan menciptakan pemahaman Islam yang moderat serta menghindari agenda politik yang merugikan. Selain itu, konflik perang Suriah dalam pandangan Islam juga dapat dicapai melalui pendekatan mufakat yang dimiliki oleh kelompok oposisi seperti kelompok yang melawan kealiman dari Bashar al-Assad. Pentingnya desentralisasi atau federalisme melibatkan berbagai komunitas kelompok etnis dan juga agama di Suriah itu mendapatkan otonomi dan juga menghilangkan framing sektarian yang dimana framing ini dapat memecah belah dan sehingga mereka menggantikannya dengan narasi persatuan dan solidaritas dari masyarakat Suriahnya sendiri. Lalu penyelesaian konflik saudara Suriah yang terakhir juga dapat menekankan seperti kerjasama dari kelompok-kelompok Islam untuk melindungi tanah dan juga umat Islam di Suriah, serta menghalau intervensi Barat yang dimana intervensi tersebut tuh makin memperkeruh dalam masalah di Suriah. Baik, menuju ke bagian akhir, yaitu kesimpulan. Sebelumnya perkenalkan, nama saya Muhammad Fitrunuhu Antasena dengan NEM 202205101313. Di sini saya akan menjelaskan terkait kesimpulan dari penjelasan teman-teman saya di awal. Nah, baik, izinkan saya menjelaskan. Jadi, pada presentasi kami kali ini dapat disimpulkan bahwasanya perang saudara yang terjadi di Suriah ini merupakan salah satu krisis kemanusiaan yang paling kompleks dan berkepanjangan dalam sejarah modern. Nah, hal ini tuh bermula tuh dari demonstrasi anti pemerintah yang merupakan bagian dari Arab Spring pada tahun 2011 dan berkembang menjadi perang yang melibatkan banyak pihak di dalam dan di luar Suriah. Faktor-faktor seperti ekonomi, politik itu juga memperparah konflik ini, yang dimana disebabkan oleh ketidakpuasan rakyat terhadap rezim Bashar al-Assad. Situasi menjadi sulit yang menjadikan konflik ini berlanjut dan menyebabkan banyak penderitaan bagi rakyat Suriah karena keterlibatan oposisi, militan Islamis, dan kekuatan luar seperti Rusia, Iran, AS, dan Turki. Di Suriah ini tuh berdampak pada korban jiwa dan pengungsi. Nah, jumlah korban ini mencapai 150.000 sejak konflik ini dimulai pada Maret 2011 hingga April 2013. Dan 2,4 juta orang mengungsi dan 3/4 diantaranya itu adalah anak-anak dan juga perempuan. Sampai saat ini, sekitar 4 juta warga Suriah itu masih bertahan di Suriah setelah kehilangan tempat tinggal mereka. Konflik Suriah ini mempengaruhi cara dunia internasional itu menangani pengungsi. Nah, menurut perspektif Islam, penyelesaian konflik saudara Suriah ini dapat dicapai melalui pendekatan mufakat yang ditawarkan oleh kelompok oposisi, yang merupakan kelompok yang menentang pemerintah Bashar al-Assad. Desentralisasi atau federalisme itu tuh sangat penting untuk memungkinkan berbagai komunitas, kelompok agama, dan etnis Suriah itu mendapatkan otonomi dan mengelola urusan mereka sendiri secara damai. Mengurangi ketegangan antar kelompok, menghilangkan stigma yang memecah belah. Perdebatan mengenai konflik Suriah ini tuh tidak dapat diselesaikan jika masing-masing kelompok Islam tergabung dalam posisi ini tidak mengesampingkan kepentingan politik mereka. Nah, sejatinya dalam dunia Islam ini telah menjelaskan bahwa kehidupan adil dan aman itu menjadi prioritas utama sebagai implementasi ajaran-ajaran Islam, terlebih bagi pemerintah yang semestinya mengayomi masyarakat dan tidak zalim. Baik, sekian presentasi dari kami. Mohon maaf apabila ada kesalahan dan tutur kata yang kurang berkenan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.